Indonesia adalah sebuah negara unik dan menarik. Indonesia memiliki berbagai perbedaan dan keberagaman. Semboyan negara ini adalah Bhinneka Tunggal Ika, atau berbeda-beda tetapi tetap satu. Perbedaan-perbedaan tersebut adalah dari sudut agama, adat, budaya, dan suku. Pada video kali ini, kami dari kelompok 3 SMA Katolik Lexmundi Manado akan membahas 5 suku yang ada di Indonesia. Suku yang pertama yaitu suku Betawi. Suku Betawi adalah salah satu suku bangsa di Indonesia yang terletak di ibu kota Jakarta. Memiliki kekerabatan etnis dengan Melayu, Sunda, dan Jawa. Umumnya, orang Betawi mendiami wilayah Jakarta dan daerah sekitarnya. Kemunculan Betawi pertama kali pada abad ke-18 sebagai suatu komunitas dari beberapa etnis yang menetap di Batavia. Bahasa yang digunakan suku Betawi adalah bahasa Melayu, dialek Betawi yang untuk mudahnya biasa disebut bahasa Betawi. Dan pada suku Betawi, mayoritas orangnya beragama Islam. Suku Betawi merupakan salah satu suku besar di Indonesia yang berada di Jakarta. Lahirnya suku Betawi dipercaya karena adanya perkawinan antara etnis dan bangsa, meliputi baik bangsa dalam negeri maupun luar negeri. Betawi memiliki banyak ragam budaya yang melegenda, mulai dari seni musik, seni teater, hingga kuliner khas Betawi. Asal-usul suku Betawi. Yang pertama, telah ada sejak abad sebelum Masehi. Yang kedua, merupakan hasil asimilasi budaya lokal dengan budaya luar. Yang ketiga, berdasarkan penelitian Lens Castells. Yang keempat, persebaran suku Betawi di Jakarta. Kesenian-kesenian yang khas dengan suku Betawi yaitu tanjidor, lenong, dan kerak telur. Yang kedua yaitu suku Asmat. Suku Asmat adalah suku yang berasal dari Papua. Suku Asmat dikenal dengan hasil ukiran kayunya yang sangat unik. Populasi suku Asmat terbagi dua, yaitu mereka yang tinggal di pesisir pantai dan mereka yang tinggal di pedalaman. Bahasa yang digunakan suku Asmat adalah bahasa-bahasa bagian selatan Papua. Pola hidup, cara berpikir, struktur sosial, dan keseharian kedua kategori suku Asmat tersebut sangat berbeda. Untuk mata pencaharian, misalnya, suku Asmat di pedalaman biasanya memiliki pekerjaan sebagai pemburu dan petani kebun. Sementara mereka yang tinggal di pesisir lebih memilih menjadi nelayan. Kesamaannya adalah dari ciri fisik, di mana suku Asmat rata-rata memiliki tinggi sekitar 172 cm untuk pria dan 162 untuk perempuan. Warna kulit mereka umumnya hitam dengan rambut keriting. Kesamaan ini disebabkan karena suku Asmat masih satu keturunan dengan warga Polinesia. Suku Asmat sangat terkenal dengan tradisi dan keseniannya. Mereka dikenal dengan pengukir handal dan diakui secara internasional. Ukiran ala suku Asmat sangat banyak jenis dan ragamnya. Biasanya, ukiran yang mereka hasilkan menceritakan tentang sesuatu seperti kisah para leluhur, kehidupan sehari-hari, dan rasa cinta mereka kepada alam. Biasanya, ukiran yang mereka hasilkan menceritakan tentang sesuatu seperti kisah para leluhur, kehidupan sehari-hari, dan rasa cinta mereka kepada alam. Yang ketiga adalah suku Batak. Suku Batak merupakan suku yang berasal dari Sumatera Utara, dari rumpun etnis yang mendiami sebagian besar wilayah di beberapa kabupaten di Sumatera Utara, seperti Kabupaten Karo, Dairi, Simalungun, Asahan, dan Tapanuli Utara. Nenek moyang dari suku Batak merupakan kelompok Proto-Melayu atau yang biasa disebut juga sebagai Melayu Tua. Pada mulanya, kelompok Proto-Melayu berasal dari Asia Selatan. Lalu kemudian mereka berimigrasi ke Indonesia melalui Pulau Sumatera lewat Semenanjung Malaya.
Setelah sampai di Pulau Sumatera, kelompok tersebut menetap di sekitar Danau Toba, Sumatera Utara. Kemudian, kelompok tersebut membuat pemukiman di Cianjur mula-mula. Seiring berjalannya waktu, pemukiman ini berkembang dan menyebar ke wilayah di sekitarnya. Suku Batak dibagi ke dalam 6 sub-suku atau puak. Setiap puak memiliki nama-nama, marganya masing-masing. Bagi orang Batak, sangat penting untuk mengetahui asal-usul atau dari keturunan mana orang tersebut berasal. Bahasa Batak terbagi ke dalam beberapa logat tergantung dari puak mana ia berasal. Dan untuk agama atau kepercayaan yang dianut, sebagian besar suku Batak menganut agama Kristen Protestan dan sebagian lainnya Katolik dan Islam. Yang keempat ada suku Dayak. Suku Dayak adalah kelompok penduduk asli di Pulau Kalimantan, Indonesia. Mereka tersebar di 5 provinsi Kalimantan, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Suku Dayak memiliki asal-usul keturunan dari imigran yang berasal dari Provinsi Yunnan di Cina Selatan, tepatnya di Sungai Yangtze Kiang, Sungai Mekong, dan Sungai Menan. Pada awalnya, kelompok ini berimigrasi menuju semenanjung Malaysia dan kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke bagian utara Pulau Kalimantan. Banyak orang Dayak memeluk agama seperti Islam, Kristen, dan lainnya, sehingga mereka meninggalkan sebagian aspek adat dan budaya Dayak dan bergabung dengan suku Melayu dan Banjar. Suku Dayak terbagi menjadi 6 rumpun etnis utama. Dari ke-6 rumpun ini, ada 405 subetnis suku Dayak yang memiliki karakteristik dan ciri khas yang berbeda. Dari banyaknya subetnis tersebut, terdapat kesamaan ciri-ciri budaya yang khas seperti rumah panjang, peralatan tradisional tembikar, sumpit, mandau, beliung atau kapak Dayak, mata pencaharian, dan seni tari yang khas. Suku Dayak juga memiliki berbagai tradisi unik yang masih dijaga hingga saat ini. Yang pertama yaitu tradisi kuping panjang. Di Kalimantan Timur, perempuan Dayak memiliki tradisi unik memanjangkan telinga mereka. Yang kedua yaitu tradisi tato. Tato atau raja adalah simbol kekuatan, hubungan dengan Tuhan, dan perjalanan kehidupan bagi suku Dayak. Yang ketiga yaitu tradisi Tiwa. Tiwa adalah upacara pemakaman masyarakat Dayak Maju yang melibatkan pembakaran tulang belulang kerabat yang telah meninggal. Yang kelima yaitu suku Toraja. Suku Toraja merupakan salah satu suku asli Sulawesi Selatan. Suku Toraja tinggal di pegunungan bagian utara dengan populasi sekitar 1 juta jiwa. Adapun setengah dari jumlah terbesar dari Kabupaten Tanah Toraja, Kabupaten Toraja Utara, dan Kabupaten Mamasa. Suku Toraja secara mayoritas beragama Kristen, sebagian kecil beragama Islam, dan sisanya masih menganut kepercayaan animisme yang disebut dengan Aluk Todolo. Asal-usul suku Toraja berasal dari Teluk Tonkin yang terletak di antara Vietnam Utara dan Cina Selatan. Awalnya imigran asal Teluk Tonkin ini tinggal di wilayah pantai yang ada di Sulawesi, namun mereka pindah ke dataran tinggi yang sampai saat ini masih didiami oleh suku Toraja. Disebutkan juga bahwa masyarakat yang mendiami tanah Toraja ini adalah hasil pencampuran dari penduduk lokal yang memang tinggal di dataran tinggi Sulawesi Selatan dengan para imigran dari Teluk Tonkin Yunnan, Cina Selatan. Mereka berlabuh di sekitar hulu sungai, yakni daerah Nkrekang, kemudian membangun pemukiman. Budaya suku Toraja. Beberapa masyarakat suku Toraja masih menganut kepercayaan Aluk Todolo. Buku Tongkonan Mahakarya Arsitektur Tradisional Suku Toraja 2017 oleh Weni Rahayu menyebutkan bahwa Aluk Todolo merupakan agama atau aturan dari leluhur yang diturunkan dari generasi ke generasi oleh sang pencipta yakni Puang Matua. Dalam kepercayaan ini, manusia diwajibkan menyembah, memuja, dan memuliakan Puang Matuang dengan melakukan ritual, antara lain sajian, persembahan, dan upacara-upacara. Upacara-upacara adat lain yang sering dilakukan oleh suku Toraja ialah Ramu Solo,
yang merupakan upacara adat pemakaman, dan Rambutuka yang merupakan upacara untuk merenovasi rumah adat.